Indonesia adalah negara yang banyak sekali mempunyai problem-problem yang ada di dalam negara kita ini. Salah satunya yang pertama yaitu ada keragaman identitas budaya. Pada proses kehidupan yang dimiliki identitas dan keunikan yang berbeda-beda di setiap budayanya atau di setiap daerahnya memberikan jembatan atau perbedaan di antara pendidikan, di antara peserta didik dalam melihat dan memandang arti dari sebuah pendidikan. Nah, seringkali di dalam pendidikan mempunyai perbedaan identitas budaya, setiap daerah memberikan stigma yang sempit tentang arti persatuan dan menghargai perbedaan, sehingga keragaman budaya yang ada patut menjadi fokus pendidikan dalam memperkenalkan setiap budayanya. Nah, yang kedua ada pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Nah, di dalam perubahan kinerja dalam kebijakan di Indonesia juga mengedepankan bagaimana desentralisasi menjadi salah satu penyebab munculnya permasalahan di dalam multikultural di Indonesia. Perubahan kekuasaan dalam pusat ke daerah menimbulkan kepentingan daerah yang ditonjolkan dan tidak melihat kapasitas urgensi permasalahan secara umum. Nah, permasalahan ini menjadi serius apabila dibawa ke dalam masalah budaya daerah setempat yang tidak didasari oleh undang-undang dan peraturan secara tertulis. Nah, yang ketiga ada kurangnya kokohnya nasionalisme. Nah, adanya kekuatan asing yang menggerakkan nasionalisme di Indonesia ini dapat memperparah kelemahan sikap nasionalis rakyat. Perubahan pola hidup dan cara pandang untuk memahami kebahagiaan di dalam lingkungan sekitar dapat menjadi permasalahan yang vital untuk ditangani. Lemahnya masyarakat Indonesia yang memandang pentingnya sikap nasionalis menjadi lemahnya pemandangan tentang multikultural di Indonesia. Nah, yang selanjutnya yang keempat ada fanatisme sempit. Nah, kasus yang sempat memberi perhatian yang besar terhadap yang terjadi pada saat ini adalah konflik masyarakat adat Dayak dan Madura di kota Sampit, Waringin Timur. Nah, di Kalimantan Tenggara, di mana banyak terjadi korban jiwa. Kasus ini juga menjadi ironi dikarenakan kedua etnis tersebut tetap hidup bersama sejak lama. Kasus tersebut dapat dianalisis merendahnya nasionalisme daerah dan budaya tentu menjadi fanatisme sempit terhadap suatu daerah dan kebudayaan tertentu menjadi dewa terhadap peraturan yang harus dilakukan dan ditaati oleh seluruh masyarakat yang ada. Selanjutnya yang kelima ada konflik kesatuan nasional dan multikultural. Nah, kasus ini terjadi di kota sempit seperti yang telah dijelaskan di atas, dapat diatasi apabila kesatuan nasionalisme memberi kekuatan yang lebih di atas kepentingan pribadi. Nah, yang keenam ada kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi yang tidak merata. Nah, dalam pemerataan ekonomi juga tidak merata menjadi salah satu penyebab munculnya problematika pendidikan multikultural di Indonesia. Nah, yang ketujuh ada keberpihakan yang salah satunya dari media massa khususnya televisi swasta dalam memberikan peristiwa ataupun kepentingan komersial pada setiap televisi yang seringkali memberi efek tidak sesuai dengan fakta. Mungkin cukup sekian materi mengenai problem pendidikan multikultural di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat dan bisa dijadikan pembelajaran bahwasanya problem di Indonesia itu tidak dengan yang tadi saya sebutkan, melainkan kita sebagai warga negara harus mempunyai teguh prinsip yaitu Bhinneka Tunggal Ika.